Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 Prodi Akuntansi Manajerial kelas A pagi tahun 2019. Di sini kami akan melaporkan dan mempresentasikan hasil auditing kami, yaitu tentang uji kepatuhan Laboratorium Jurusan Elektro Politeknik Negeri Batam. Di sini kami beranggotakan sebanyak 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Angki Oktavian, dengan NIM 01 sebagai ketua kelompok tim 4 ini. Dan juga ada rekan saya. Nama saya Risha Emilia Dewi dengan NIM 07. Perkenalkan, nama saya Diana Pitasari dengan NIM 14. Baik, perkenalkan nama saya James Saputra dengan NIM 25. Perkenalkan, nama saya Agustinus dengan NIM 053. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi materi-materi yang akan kami laporkan dan juga yang akan terdapat dalam pelaporan kami nantinya. Yang pertama yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan atau audit compliance adalah program kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur dan standar serta aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Lalu yang kedua ada Internal Control Questionnaire atau ICQ, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi dan memahami pengendalian internal pada suatu perusahaan yang akan diaudit nantinya. Lalu yang ketiga adalah program audit. Program audit adalah mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama kegiatan audit berlangsung. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang dilakukan dan diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit nantinya. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat yaitu adalah bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam pelaporan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran pelaporan-pelaporan yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah kertas kerja. Kertas kerja audit merupakan kertas-kertas yang diperoleh oleh auditor selama melakukan kegiatan auditing atau pemeriksaan dan dikumpulkan untuk memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, yaitu dari segi metode maupun segi prosedur. Lalu pemeriksaan yang diikuti serta mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan auditing nantinya. Profil instansi perusahaan. Nama instansi Politeknik Negeri Batam yang beralamat di Batam Center, Jalan Ahmad Yani Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau dengan kode pos 29461. Nomor telepon 0778 469 858 dengan visi menjadi politeknik generasi baru yang bermutu, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia maju dan sejahtera 2045. Selanjutnya, Internal Control Questionnaire Perbaikan ICQ terkait prosedur perbaikan dan perawatan lab jurusan. Yang pertama ada perbaikan lab jurusan. Apakah laporan kerusakan sarana di jurusan menggunakan borang BO 851? Auditi menjawab ya. Apakah borang BO 851 telah diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari nama ruangan, nomor, tanggal pelaporan, nama pelapor, nama alat atau nomor inventaris, rincian kerusakan, uraian singkat tindakan perbaikan, nama pelaksana perbaikan, tanggal selesai perbaikan, keterangan status perbaikan, nama dan tanggal kepala laboratorium. Auditi menjawab, ya. Apakah laboran jurusan melakukan pemeriksaan sarana yang dilaporkan? Auditi menjawab, ya. Jika kerusakan bisa dilakukan sendiri, maka apakah laboran melakukan konfirmasi ke staf BMN terkait ketersediaan perlengkapan dan material? Auditi menjawab, ya. Jika kerusakan dikerjakan sendiri, maka apakah kompetensi teknisi, peralatan, dan suku cadang yang dibutuhkan terpenuhi? Auditi menjawab, ya. Jika tidak terpenuhi, maka apakah laboran mengajukan usulan ke pengadaan dengan menggunakan borang BO 2421? Auditi menjawab, ya. Apakah
Borang 2421 telah diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari kode output kegiatan, kode akun kegiatan, nomor, nama barang, spesifikasi, satuan, kuantitas yang tersedia, kuantitas yang dibutuhkan, estimasi harga satuan, tanggal kebutuhan, paraf realisasi, tanggal permintaan, unit pengusul, kepala bagian pengusul, nama dan tanda tangan kepala bagian pengusul, tanggal terima, dan nama dan tanda tangan pejabat UPT pengadaan. Auditi menjawab ya. Jika kerusakan tidak bisa dikerjakan sendiri, maka apakah laboran melapor ke kepala laboratorium? Auditi menjawab iya. Jika disetujui oleh kepala laboratorium untuk menggunakan jasa pihak ketiga, apakah ada bukti persetujuannya? Auditi menjawab ya. Jika diputuskan menggunakan jasa pihak ketiga, apakah pihak ketiga yang digunakan adalah pihak ketiga yang telah lulus seleksi oleh unit pengadaan? Auditi menjawab ya. Apakah UPT-PP melakukan pemantauan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga? Auditi menjawab ya. Apakah pemantauan pelaksanaan pekerjaan jasa menggunakan borang BO 2433? Auditi menjawab ya. Apakah borang BO 2433 diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari nama pekerjaan, nama pemasok, personal kontak, alamat atau telepon pemasok, serta pemantau 1, 2, 3 yang terdiri dari nama yang melakukan pemantauan, waktu pemantauan, metode pemantauan, dan catatan pemantauan, nama yang menerima pekerjaan dari pihak Poli Batam, tanggal penerima pekerjaan, nama penerima pekerjaan. Auditi menjawab ya. Jika pekerjaan perbaikan telah selesai, apakah dilakukan uji coba? Auditi menjawab iya. Apakah pelaksanaan uji coba menggunakan borang BO 2631 dan borang 2632? Auditi menjawab tidak dengan alasan untuk BO 2631 digunakan oleh pihak eksternal. Untuk pihak internal sendiri belum melakukan atau belum menggunakan borang ini. Selanjutnya, apakah borang 2631 diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari tanggal, nama barang, kode inventaris, catatan kerusakan, nama pemeriksa, paraf pemeriksa? Auditi menjawab tidak dengan catatan pihak laboran sendiri belum menggunakan BO 2631. Kemudian, apakah borang BO 2632 diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari nomor, tanggal pelaporan, nama pelapor, NIK atau NIM, lokasi, nama barang, kode inventaris, jenis kerusakan, analisa teknisi terhadap laporan kerusakan, material dan suku cadang, biaya, tanggal mulai perbaikan, tanggal selesai perbaikan, kondisi pelaksana. Didapatlah total jawaban dari hasil ICQ perbaikan lab jurusan dengan jawaban benar yaitu 15 dengan presentasi 88% dan total jawaban salah yaitu 2 dengan presentasi 12%. Kemudian, perawatan lab jurusan. Apakah di jurusan terdapat jadwal perawatan? Auditi menjawab ya. Apakah perawatan yang dilakukan didasarkan pada jadwal perawatan? Auditi menjawab ya. Untuk ketersediaan suku cadang, apakah laboran menghubungi staf BMN? Auditi menjawab ya. Jika suku cadang tidak tersedia, maka apakah laboran melakukan usulan pengadaan ke UPT pengadaan? Auditi menjawab ya. Apakah usulan pengadaan menggunakan borang BO 2421? Auditi menjawab ya. Apakah borang BO 241 telah diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari kode output kegiatan, kode akun kegiatan, nomor, nama barang, spesifikasi, satuan, kuantitas yang tersedia, kuantitas yang dibutuhkan, estimasi harga satuan, tanggal kebutuhan, paraf realisasi, keterangan, tanggal permintaan, unit pengusul, nama kepala bagian pengusul, tanda tangan kepala bagian pengusul, nama penerima,
Tanggal barang diterima, nama kepala pengadaan, tanda tangan kepala pengadaan. Auditi menjawab iya. Apakah semua barang yang telah selesai dirawat diberikan label perawatan oleh laboran seperti berikut ini? Tanggal perawatan, perawatan berikut. Auditi menjawab iya. Apakah kepala lab membuat rekapitulasi perawatan dengan memperhatikan kesesuaian jadwal perawatan, biaya suku cadang yang digunakan? Auditi menjawab ya. Apakah pembuatan rekapitulasi perawatan menggunakan borang BO2622? Auditi menjawab ya. Apakah borang 2622 telah diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari nomor, jenis BMN yang dirawat, kode inventaris BMN, jadwal pelaksanaan perawatan, realisasi, suku cadang yang digunakan, jumlah suku cadang, biaya yang digunakan, pihak yang menyusun, nama, tanggal, tanda tangan, pihak yang mengetahui, nama kepala unit, tanggal, tanda tangan. Auditi menjawab ya. Maka, didapatlah total jawaban dari ICQ perawatan lab jurusan ini dengan total jawaban benar yaitu 10, sehingga didapatlah presentasi dari total jawaban ini adalah 100%. Dari ICQ perbaikan, maka didapatlah tabulasi jawaban dengan total pertanyaan yaitu 27, dengan jumlah jawaban iya 25, dan jumlah jawaban tidak yaitu 2, maka didapatlah presentasi yaitu 93%. Sehingga berdasarkan hasil kuesioner kesimpulan sementara dari tingkat kepatuhan laboran terkait prosedur PBM perbaikan dan perawatan lab jurusan elektro Polibatam adalah sangat baik. Bisa dikatakan bahwa pengendalian laboratorium elektro sudah memiliki kesadaran yang baik terhadap tugas dan fungsinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program perawatan lab jurusan elektro. Pada prosedur pertama, pertanyaan pertama, mintalah jadwal perawatan dan berita acara pelaksanaan perawatan. Dan dari kelompok 4 sudah meminta dan mendapatkan jadwal perawatan laboratorium elektro. Poin kedua, lakukan pengecekan apakah pelaksanaan perawatan didasarkan pada jadwal perawatan dan lihat tanggalnya. Dan dari kegiatan tersebut, kegiatan perawatan sudah sesuai dengan jadwal perawatan. Selanjutnya itu, prosedur kedua, minta data perawatan yang dilakukan sendiri oleh teknisi UPTPP. Pada prosedur yang kedua ini, kami tidak bisa mendapatkan data sampel karena menurut keterangan dari Kalab atau Kepala Laboratorium Elektro, data yang kami perlukan ini hilang, sehingga kami tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut. Baik, selanjutnya itu prosedur ketiga, minta data perawatan yang dilakukan oleh teknisi UPTPP. Dari kegiatan tersebut, kelompok 4 sudah meminta dan mendapatkan jadwal perawatan laboratorium elektro. Dan poin kedua, pilih 5 sampel secara random. Dan dari kegiatan tersebut kami mendapatkan 5 sampel. Yang dipilih adalah 1. Pelaksanaan perawatan 18 Desember tahun 2018 oleh Ardian Budi. Yang kedua, pelaksanaan perawatan 18 Desember tahun 2018 oleh Ardian Budi. Yang ketiga, pelaksanaan perawatan tanggal 12 Desember tahun 2018 oleh Ardian Budi. Yang keempat, pelaksanaan perawatan 4 Desember tahun 2018 oleh Ardian Budi. Yang kelima, pelaksanaan perawatan 4 Desember tahun 2018 oleh Ardian Budi. Dan pada prosedur selanjutnya itu poin ketiga, lakukan pengecekan apakah semua barang yang telah selesai dirawat diberikan label perawatan oleh laboran. Label ditempel pada bagian yang tidak mudah rusak, label sesuai dengan format. Dan pada kegiatan tersebut kami sudah mengecek juga semua barang yang sudah selesai dirawat diberikan label perawatan sesuai dengan prosedur. Dan selanjutnya itu pada poin keempat, catatlah dengan detail di kolom catatan jika poin 3 tidak terpenuhi. Pada kegiatan tersebut, label perawatan tidak diisi dengan benar. Dan selanjutnya yaitu pada prosedur keempat,
Poin pertama, mintalah daftar BNN yang telah dilakukan perawatan. Pada kegiatan tersebut, kelompok 4 sudah meminta dan mendapatkan 5 sampel BNN pada tahun 2015 dan juga tahun 2017. Dan poin kedua, pilihlah 5 sampel secara random. Sampel yang dipilih adalah yang pertama, rekapitulasi perawatan yang disusun pada tanggal 30 Desember tahun 2000. Baik, pada kegiatan selanjutnya itu prosedur keempat. Pertanyaan pertama, mintalah daftar BNN yang telah dilakukan perawatan. Dan pada kegiatan tersebut, kelompok 4 sudah meminta dan mendapatkan sampel BNN pada tahun 2015 dan tahun 2017. Pertanyaan kedua, pilihlah 5 sampel secara random. Dan pada kegiatan tersebut, kami mendapatkan sampel yang dipilih adalah yang pertama, rekapitulasi perawatan yang disusun pada tanggal 30 Desember tahun 2015, dan yang kedua, rekapitulasi perawatan yang disusun pada tanggal 29 Desember tahun 2017. Dan selanjutnya itu, lakukan pengecekan bahwa semua sampel telah dicatat ke dalam borang rekapitulasi perawatan. Dan pada kegiatan tersebut, semua daftar BNN telah dicatat ke dalam borang rekapitulasi perawatan. Selanjutnya, catatlah dengan detail di kolom catatan jika poin 3 tidak terpenuhi. Dan pada kegiatan tersebut kami mendapatkan temuan. Yang pertama, temuan pertama pada sampel pertama, tanggal realisasi rekapitulasi perawatan tidak terdapat keterangan suku cadang, jumlah suku cadang, dan biaya yang digunakan. Dan temuan kedua, yaitu pada sampel kedua, tanggal realisasi rekapitulasi perawatan tidak terdapat keterangan suku cadang, jumlah suku cadang, biaya yang digunakan, dan belum ada tanda tangan kepala unit. Dan pada prosedur kelima, selanjutnya itu pertanyaan pertama, mintalah rekapitulasi perawatan tahun 2019 dan tahun 2020. Pada kegiatan tersebut, kelompok 4 sudah meminta rekapitulasi perawatan, namun hanya mendapatkan rekapitulasi pada tahun 2017 dan 2012. Dan pertanyaan kedua yaitu, lakukan pengecekan bahwa rekapitulasi perawatan telah ditandatangani oleh Kaleb kesesuaian dengan jadwal perawatan dan ada biaya suku cadang yang digunakan. Rekapitulasi perawatan menggunakan borang BO26.22 V3 dan juga BO26.22 telah diisi dengan jelas dan sesuai. Pada kegiatan tersebut, 1. Semua sampel tahun 2021 yang didapat telah dibuat menggunakan borang BO26.22 V3, namun tidak diisi dengan lengkap. Dan poin ketiga, catatlah dengan detail di kolom. Selanjutnya masuk ke materi pengujian pengendalian. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, perbaikan lab jurusan. Pada program audit pengujian kepatuhan perbaikan lab jurusan, perintah pertama yaitu mintalah daftar laporan kerusakan. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok 4 sudah meminta dan mendapatkan 5 daftar laporan kerusakan. Di antaranya yaitu yang pertama, laporan kerusakan dan perbaikan ruangan W7 oleh Arif Juito. Lalu selanjutnya, sampel kedua, laporan kerusakan dan perbaikan lab ruangan 502 oleh Bayu Prayoga S. Lalu sampel ketiga, laporan kerusakan dan perbaikan lab ruangan 508 oleh Sakidah. Dan sampel keempat, laporan kerusakan dan perbaikan lab tanggal 22 Januari untuk kerusakan trainer elektron. Yang terakhir, laporan kerusakan dan perbaikan ruangan W7 oleh Arif Wahyu. Nah, pada prosedur ketiga yaitu lakukan pengecekan apakah semua sampel telah menggunakan borang yang resmi yakni BO851 V1 dan semua sampel borang telah diisi dengan lengkap dan jelas. Semua laporan kerusakan telah melalui pemeriksaan. Nah, sampel yang kami dapatkan itu sampel yang kelompok kami dapatkan itu telah menggunakan borang BO851.
Nah, sampel yang kelompok kami dapatkan itu telah menggunakan borang BO851, namun tidak semua sampel diisi dengan lengkap. Lalu selanjutnya berita acara hanya akan ada apabila perbaikan dilakukan oleh pihak ketiga dan berita acara adalah tanggung jawab dari UPTPP, sehingga jurusan tidak dapat memberikan sampel borang. Nah, selanjutnya prosedur keempat yaitu catatlah dengan detail pada kolom catatan jika poin 3 tidak terpenuhi. Nah, di sini kami menemukan beberapa temuan. Yang pertama itu temuan sampel 1, yaitu di sampel 1 tidak terdapat tanda tangan ketua laboratorium. Nah, lalu yang kedua temuan pada sampel 2 yaitu tidak terdapat uraian singkat tindakan dan tidak terdapat tanggal selesainya perbaikan. Lalu selanjutnya tidak terdapat tanda tangan ketua laboratorium. Temuan pada sampel ketiga, yang pertama ada laporan kerusakan dan perbaikan yang tidak disertai dengan uraian singkat tindakan perbaikan, nama pelaksana perbaikan, dan tanggal selesai perbaikan. Lalu selanjutnya pada sampel ketiga juga ditemukan tidak terdapat tanda tangan kepala laboratorium. Selanjutnya masuk ke sampel keempat. Di sampel keempat ini tidak terdapat nama pelapor, uraian singkat tindakan, dan tanggal selesai perbaikan. Lalu di sampel 4 juga tidak terdapat tanda tangan laboratorium. Keempat ini tidak terdapat nama pelapor, uraian singkat tindakan, dan tanggal selesai perbaikan. Lalu di sampel 4 juga tidak terdapat tanda tangan laboratorium. Selanjutnya yang terakhir temuan pada sampel kelima. Ada beberapa laporan kerusakan yang tidak disertai dengan tanggal selesainya perbaikan, seperti laporan kerusakan pada tanggal 18 Mei 2017, kerusakan pada multimeter digital dan AMP meter analog. Lalu selanjutnya ada laporan kerusakan yang tidak memiliki keterangan nama atau alat Lalu selanjutnya ada laporan kerusakan yang tidak memiliki keterangan nama alat atau nomor inventaris. Dan yang terakhir, temuan pada sampel kelima yaitu tidak terdapat tanda tangan kepala laboratorium. Selanjutnya, perintah dari prosedur kelima yaitu buatlah kertas kerja dalam bentuk tabel dengan indikator semua sampel telah menggunakan borang yang resmi yaitu BO851 serta poin yang B, semua sampel borang diisi dengan lengkap dan jelas yang terdiri dari nama ruangan, nomor, tanggal pelaporan, nama pelapor, nama alat atau nomor inventaris, rincian kerusakan, uraian singkat tindakan perbaikan, nama pelaksana perbaikan, tanggal selesai perbaikan, keterangan status perbaikan, serta nama dan tanda tangan kepala laboratorium. Selanjutnya poin ke C, semua laporan kerusakan telah melalui pemeriksaan. Nah, kertas kerja ini sudah kami buat dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk ke prosedur kerja yang kedua, yaitu mintalah daftar kerusakan BMN yang telah dikerjakan sendiri. Nah, pada prosedur yang kedua ini kami tidak mendapatkan data karena dari pihak Kalebnya sendiri menyatakan bahwa sampel data itu hilang. Jadi kami tidak bisa melakukan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke prosedur kerja yang ketiga, yaitu mintalah daftar kerusakan BMN yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Nah, pada prosedur kerja yang ketiga ini kami tidak mendapatkan sampel data sehingga kami tidak bisa melakukan pengujian lebih lanjut. Baik, selanjutnya prosedur perawatan lab jurusan elektro yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Agustinus akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan kertas kerja perbaikan prosedur 1. Nah, di kertas kerja ini kami mendapatkan 5 sampel. Yang pertama, laporan kerusakan dan perbaikan ruangan W7 oleh Pak Arif Juito di tanggal 13 Mei 2019 sampai 15 Mei 2019 yang berindekskan A lengkap, B lengkap, dan C sudah melalui pemeriksaan.
Di untuk nomor 2-nya, laporan kerusakan dan perbaikan lab ruangan 502 oleh Bayu Prayoga S, itu di tanggal 22 September 2017 yang berindekskan A lengkap, B tidak lengkap, dan C sudah melalui pemeriksaan. Selanjutnya ialah laporan kerusakan dan perbaikan lab ruangan 508 oleh Bu Sakdia di tanggal 19 Maret 2019 sampai 12 Juni 2019 yang berindekskan A lengkap, B tidak lengkap, dan C sudah melalui pemeriksaan. Yang selanjutnya ialah laporan kerusakan dan perbaikan lab trainer elektron dengan keterangan patah di tanggal 22 Januari 2019 yang berindekskan A tidak lengkap, B tidak lengkap, dan C sudah melalui pemeriksaan. Selanjutnya ialah laporan kerusakan dan perbaikan ruangan W7 oleh Pak Arif Wahyu di tanggal 8 September 2015 sampai 18 Mei 2017 yang berindekskan A tidak lengkap, B tidak lengkap, dan C sudah melalui pemeriksaan. Nah, untuk catatan pemeriksaannya di sini kami mendapatkan banyak sekali catatan. Yang pertama ialah nomor 2 itu tidak terdapat uraian singkat tindakan perbaikan, tidak terdapat nama pelaksana perbaikan, tidak terdapat tanggal selesai perbaikan, dan tidak terdapat tangan ketua laboratorium, yang dimana itu ada di poin B. Untuk nomor 3-nya juga di poin B, dengan keterangan tidak lengkapnya tidak disertai uraian singkat tindakan perbaikan, tidak terdapat nama pelaksana perbaikan dan tanggal selesai perbaikan, dan tidak terdapat tanda tangan kepala laboratorium. Untuk nomor 4, di A dan di B-nya tidak lengkap karena di A-nya, di poin A, tidak terdapat nama pelapor. Untuk trainer elektron patah hanya ada tanggal dan nama inventarisnya saja. Nah, untuk di poin B-nya tidak terdapat uraian singkat tindakan perbaikan, tidak terdapat nama pelaksana perbaikan, dan tidak terdapat tanggal selesai perbaikan. Dan di nomor 5 juga di indeks A-nya itu yang tidak lengkap, dan di B-nya juga tidak lengkap. Dan di poin A yang tidak lengkap yaitu tidak terdapat nama atau alat nomor inventaris. Dan untuk di B-nya tidak terdapat disertai tanggal selesai perbaikan dan tidak terdapat tanda tangan kepala laboratorium. Dari hasil perhitungan kami di atas dan analisis kami mendapatkan kesimpulan yaitu laporan kerusakan telah dilaporkan sesuai dengan prosedur yang benar, namun untuk pengisian borang masih ada kekurangan terhadap borang terkait. Kertas kerja prosedur 4. Ya, di kertas kerja prosedur 4 ini kami tidak dapat memperoleh sampel berkaitan dengan data yang kami butuhkan. Catatan pemeriksaan yaitu sampel yang terkait tidak ada dikarenakan kepala lab tidak dapat menunjukkan rekapitulasi perawatan. Sehingga dari hal ini kami dapat simpulkan yaitu sampel yang berkaitan tidak ada dikarenakan kepala lab ini tidak dapat menunjukkan rekapitulasi perawatan. Diketahui klien kami yaitu laboratorium jurusan elektro dibuat oleh tim auditing 4, diperiksa oleh tim auditing 4 dengan schedule uji kepatuhan prosedur perbaikan dan perawatan lab jurusan, tanggal dibuat yaitu 22 April 2022 dan tanggal diperiksa yaitu tanggal 24 April 2021. Selanjutnya, kita masuk ke kertas kerja perawatan lab jurusan. Pertama, kertas kerja prosedur 1. Berkaitan dengan prosedur perawatan barang milik negara. Di prosedur perawatan barang milik negara ini, pengujian kepatuhan prosedur perawatan terkait jadwal perawatan dan berita acara di lab jurusan elektro telah dibuktikan dengan adanya bukti jadwal perawatan 2016 yang telah menggunakan BO 2611 dan telah sesuai dengan otoritas kepala lab
dengan otoritas kepala lab jurusan elektro dengan tahun yang benar pada tahun 2016 yang telah terdapat jadwal perawatan namun tidak terdapat rekapitulasi perawatan. Diketahui klien kami yaitu laboratorium jurusan elektro dibuat oleh tim auditing 4 dan diperiksa oleh tim auditing 4 dengan schedule uji kepatuhan prosedur perbaikan dan perawatan lab jurusan. Tanggal dibuat yaitu 22 April 2022 dan tanggal diperiksa yaitu 24 April 2021. Kertas kerja prosedur 2 perawatan lab jurusan elektro. Kami tidak berhasil memperoleh sampel berkaitan dengan data yang kami butuhkan. Dengan catatan pemeriksaan yaitu sampel yang terkait data dibuktikan telah hilang. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa sampel tidak didapatkan karena telah hilang. Diketahui klien kami yaitu laboratorium jurusan elektro dibuat oleh tim auditing 4 dan diperiksa oleh tim auditing 4 dengan schedule uji kepatuhan prosedur perbaikan dan perawatan lab jurusan. Tanggal dibuat yaitu 22 April 2022 dan tanggal diperiksa yaitu 24 April 2021. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja yang ketujuh, yaitu tentang perawatan barang milik negara yang ada di laboratorium jurusan elektro. Yang pertama yaitu kertas kerja prosedur yang ketujuh, yaitu ada di dalam lab ini kami mendapatkan 3 alat yang jenisnya sama tetapi dengan barang yang berbeda. Laboratorium ini terdapat di gedung utama yaitu ruangan 405. Nah, di sini kami mendapatkan barang yang namanya atau alat yang namanya laboratory DC power supply. Nah, di sini ada 3 jenis barang dan itu sama semua dengan tipe yang sama. Tetapi kami di sini menjabarkannya menjadi 3 karena terdapat 3 alat yang sama. Nah, kita masuk ke indeks yang pertama yaitu indeks poin A. Nah, di sini poin A ini adalah semua barang yang telah selesai dirawat diberikan label perawatan oleh laboran. Ya, kami menemukan label yang sudah ditempel oleh laboran pada alat tersebut yang telah selesai dirawat. Lalu yang indeks B, label ditempel pada bagian yang tidak mudah rusak. Ya, kami menemukan atau mendapatkan label yang ditempelkan ini berada di tempat yang jarang dijangkau atau jarang yang dipegang oleh mahasiswa atau orang yang menggunakan alat tersebut. Lalu pada indeks C, label sesuai dengan format berikut ini. Ya, label yang kami temukan berbentuk atau berformat seperti yang ada di contoh. Akan tetapi, label yang ditempel itu hanya ditempel saja, tidak diberikan tanggal perawatan dan kapan lagi tanggal alat tersebut akan dirawat. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwasannya ini tidak dikerjakan atau tidak menjadi kriteria dalam indeks poin C. Nah, catatan dari kami yaitu semua barang yang telah dirawat semuanya memang sudah diberikan label yang sesuai dengan standar. Akan tetapi, label yang ditempel tidak diisi tanggal oleh labor jurusan yang bersangkutan. Lalu, kami dapat menarik kesimpulan bahwasannya perawatan laboratorium elektro sudah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat temuan yang menjadi kekurangan untuk standar audit kepatuhan, sehingga kami berharap untuk kedepannya laboran atau pihak yang bersangkutan bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu kertas kerja 8, di mana kertas kerja 8 ini yaitu prosedur perawatan barang milik negara. Pengujian kepatuhan prosedur perawatan terkait pengecekan daftar BMN atau barang milik negara labor jurusan elektro dengan borang rekapitulasi perawatan tahun 2017 telah dibuktikan selaras dengan menggunakan atau dengan bukti BO26.2.2 versi 3. Akan tetapi ada beberapa sampel yang memang belum terisi kode barang yang berada pada laboratorium jurusan elektro tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kertas kerja 9, di mana kertas kerja 9 ini yaitu membahas tentang rekapitulasi perawatan yang ada di laboratorium jurusan elektro. Yaitu di sini kami mendapat 2 sampel, hanya 2 sampel, yaitu sampel pada tahun 2015 dan juga 2017.
Yang pertama yaitu BO 26.22 versi 3, perbaikan dan perawatan laboratorium jurusan elektro pertanggal 31 Desember 2015. Nah, di sini terdapat 5 indeks penilaian. Yang pertama ada poin A. Poin A ini berisi tentang rekapitulasi perawatan telah ditandatangani oleh kepala lab. Ya, pada sampel ini sudah ditandatangani oleh kepala laboratorium yang bersangkutan. Dan juga sebelumnya di sini saya akan membahas sekaligus saja terkait tentang pertanggal 31 Desember 2015 dan juga pertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor borang yang sama. Nah, pada indeks poin A itu dua-duanya mendapatkan tanda tangan dari kepala lab jurusan yang bersangkutan. Lalu pada indeks B yang kedua atau pada poin indeks B yaitu kesesuaian dengan jadwal perawatan. Ya, pada poin indeks B ini dari sampel yang kami temukan atau yang kami dapatkan itu sudah sesuai. Lalu yang ketiga atau poin indeks C, adanya biaya suku cadang yang digunakan. Nah, pada poin ini itu tidak terdapat biaya suku cadang yang digunakan. Lalu pada poin indeks D yaitu rekapitulasi perawatan menggunakan borang 26.22 versi 3. Ya, keduanya menggunakan dengan nomor borang 26.22 versi 3. Nah, lalu yang terakhir pada poin indeks E ini terdapat beberapa poin. Borang BO 26.22 telah diisi dengan lengkap dan jelas, yang terdiri dari yang pertama nomor, jenis BMN yang dirawat, kode inventaris BMN, jadwal pelaksanaan perawatan, realisasi suku cadang, jumlah suku cadang, dan masih banyak lagi lainnya yang berada di dalam sampel atau kertas borangnya. Nah, di sini kami memberikan penilaian strip dikarenakan adalah ada beberapa kode atau ada beberapa pada sampel tertentu, yaitu pada sampel 1 tidak adanya menggunakan biaya suku cadang dan bulan realisasi ada yang tidak sesuai dengan jadwal. Lalu yang ke sampel kedua tidak adanya kode inventaris dan realisasi perawatan. Nah, dan realisasi perawatan ini maksudnya adalah tidak sesuai dengan yang sudah terjadwal. Sehingga kami dapat menarik kesimpulan atau menjadi catatan untuk kami. Yang pertama, catatan terlebih dahulu, yaitu permintaan rekapitulasi perawatan telah dilakukan sesuai dengan borang yang ditentukan dan sesuai dengan prosedur. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pengisian borang, yaitu tidak adanya tanggal jadwal dan juga tidak ada realisasi perawatan atau realisasi perawatan tidak sesuai. Yang terakhir, tidak adanya data yang menggunakan biaya suku cadang. Dan kami bisa menarik kesimpulan dari borang 26.2 versi 3 ini, rekapitulasi perawatan sudah sesuai dengan prosedur. Namun di lain sisi masih ada terdapat pengisian data yang diisi kurang lengkap pada borang yang terkait. Sehingga ini kami berharap untuk kedepannya menjadi catatan pada laboratorium jurusan elektro atau kepala laboratorium yang bersangkutan. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan akhir yang dapat kami simpulkan dari kegiatan auditing kami adalah berdasarkan program audit kepatuhan yang telah kami lakukan selama kurang lebih 2 bulan ini, yang memiliki tujuan untuk menilai tingkat kepatuhan unit laboratorium jurusan teknik elektro dalam hal menjalankan standar operasional, perbaikan dan perawatan laboratorium. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, laboratorium jurusan teknik elektro belum melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dengan baik dan belum menjalankan kepatuhan terhadap standar operasional atau SOP secara menyeluruh. Selanjutnya yang kedua, terdapat beberapa sampel atau dokumen yang berkaitan dengan perbaikan dan perawatan yang tidak diisi dengan lengkap, data sampel hilang atau sampel tidak ada. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan seperti penggunaan BO 2631 dalam pelaksanaan uji coba. Sehingga menurut kami perlu adanya peningkatan kepatuhan lab jurusan elektro dalam menjalankan operasional perbaikan dan perawatan lab jurusan elektro berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya masuk ke analisis dan rekomendasi. Dari analisis yang kami dapatkan, terdapat beberapa prosedur kepatuhan yang sesuai dan tidak sesuai dengan Internal Control Questionnaire atau ICQ pada prosedur perbaikan dan perawatan
lab jurusan elektro. Nah, dapat dilihat dari tabulensi ICQ yang telah kami tampilkan sebelumnya, bahwasanya dari 27 pertanyaan, 25 pertanyaan dijawab iya oleh auditi dan 2 pertanyaan dijawab tidak oleh auditi, sehingga presentasi dari ICQ itu sebesar 93%. Namun, pada kegiatan pengujian yang kami lakukan, tidak semua prosedur dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, dan tidak semua sampel dapat ditunjukkan oleh auditi. Sehingga saran yang dapat kami berikan adalah sebaiknya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas laboratorium elektro mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik agar tidak terjadinya kehilangan dokumen, serta menjalankan setiap prosedur sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditentukan.